Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air yang seluruhnya tanpa kecuali yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah, wahadakumullah, wahafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan selalu menjaga kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan cara menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti, di mana pada hari itu seluruh umat manusia pasti sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, keturunan kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, yakni masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepada Allah. Dan bersyukur kita kepada Allah masih diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, sehingga pada malam ini kita sama-sama dapat menjalankan zikir khotaman kita, amaliyah zikir khotaman Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Dan malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 18 di bulan Safar
tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2025. Majelis zikir khotaman kita malam ini merupakan pertemuan yang ke-275. Insya Allah pada kesempatan malam ini Al-Fakir ingin menyampaikan mengenai sholat lidafil bala, di mana sholat lidafil bala ini dianjurkan. Bahkan pangersa Abah Anom Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, beliau menganjurkan, menghimbau kepada seluruh murid-murid beliau, baik yang ada di dalam dan ataupun yang ada di luar negeri, untuk mengerjakan sholat lidafil bala. Oleh karena kurang lebih sekitar 8 hari lagi, tepatnya hari Rabu tanggal 25 Safar 1447 Hijriah tahun ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 2025, kita akan sampai di hari Rabu terakhir di bulan Safar yang disebut Rebo Wekasan, di mana pada hari itu biasanya umat Islam khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi dan terkhusus lagi di wilayah Cibarusah, setiap hari Rebo Wekasan mereka menyelenggarakan kegiatan yang mereka namakan sedekah kupat. Alhamdulillah. Sodakoh ketupat. Kenapa hari itu disebut sedekah kupat kalau kata orang Sunda? Sodakoh ketupat kalau kata orang Jakarta. Karena memang mayoritas kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak yang datang ke masjid dari rumahnya masing-masing, mereka membawa kupat, dilengkapi dengan sayurnya, dilengkapi dengan opor ayam, lontong, gorengan, dan lain sebagainya, sehingga menjadi istilah sedekah kupat. Padahal sodakoh mah bisa dengan apa saja. Boleh dengan ketupat, boleh dengan lontong, asal jangan lontong di dalam kolor. Masa itu disodakohkan? Ulah itu hak pamajikan itu mah. Ulah disodakoh itu. Boleh dengan uang. Pokoknya boleh dengan apa saja, sesuatu yang sekiranya sesuatu tersebut bermanfaat, berfaedah untuk orang lain. Yang enggak boleh, dari rumah bawa kupat 2, balik bawa 10. Kita niatnya sodakoh kupat. Oleh karena kita niatnya sodakoh, ya kupat yang kita bawa dari rumah supaya dimakan sama orang lain. Jangan bawa dari rumah dibawain lagi ke rumah, malah nambah jadi 10. Bercanda aja, bercanda. Tapi insya Allah di Cibarusah nggak ada yang begitu, nggak ada yang tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud dan tujuan sodako tersebut adalah lidafil bala, untuk menolak bala. Karena memang kata Nabi dalam hadisnya, as-sodaqatu tadfa'ul bala. Rasulullah bersabda, sodakoh itu bisa menolak bala, bisa mencegah bala. Sodakoh apapun, yang penting sodakoh itu ikhlas, semata-mata karena Allah. Jadi nanti
kita bawa ketupat dari rumah kita masing-masing dengan tujuan untuk disodakohkan kepada orang lain agar dimakan oleh orang lain, niatnya nawaitu an ukhrija sodakoh lidafil bala lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan sodakoh untuk menolak bala karena Allah Ta'ala. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menolak bala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau bersabda, annaha taqi masari as-su wa tadfa'ul bala hatta innaha la tadfa'a anil zalimi. Qala Ibrahimun Nakhai wa kanu yarawna anna as-sadaqah tadfa'u 'anir rajuli zulumi wa tutfi'ul khati'ah wa tahfajul mal wa tajlibur rizqa wa tuprihul qalba wa tujibas siqqah billahi wa husnadz-dzanni bih. Sesungguhnya sedekah itu dapat mencegah kematian yang jelek. Yang dimaksud kematian yang jelek ini adalah mati su'ul khotimah, mati tidak membawa iman, alias mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan murtad. Nah, kata Nabi, sodako taki masori asu. As-sodako itu taki masori asu. Sodako itu bisa menolak, mencegah kematian yang jelek, yakni mati su'ul khotimah. Kemudian sodako itu juga dapat menolak bala, wa tadfa'ul bala. Sodako itu dapat menolak bala atau bencana, malapetaka, mara bahaya dan sebagainya. Sampai sodako itu dapat melindungi dari orang yang berbuat zalim. Kemudian Syekh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa orang-orang dahulu memandang bahwa sodako dapat melindungi dari orang-orang yang suka berbuat zalim. Juga sodako dapat menghapus kesalahan dan dosa. Juga sodako dapat menjaga harta, dapat mendatangkan rezeki, dapat membuat hati menjadi gembira, serta menyebabkan keyakinan hati kepada Allah semakin kuat dan kokoh dan berbaik sangka kepada Allah. Jadi sedekah yang kita keluarkan dalam bentuk apapun, intinya sedekah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk orang lain. Nah, sedekah itu dapat memelihara harta. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda begini, hasinu amwalakum bizakah wadawu amradakum bisadaqah. Kata beliau, bentengilah harta bendamu dengan zakat dan sembuhkanlah penyakitmu dengan sedekah. Baik zakat
yang hukumnya wajib dan ataupun yang bersifat umum disebut sodakoh atau infak, intinya itu semuanya adalah mengeluarkan harta di jalan Allah. Baik zakat maupun sodakoh itu dapat menjaga, membentengi harta kita dan dapat menyembuhkan penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Bahkan kata Nabi, wa tadlibu rizqa, sedekah itu bisa menarik rezeki. Ibarat orang mancing ikan di sungai. Siapapun yang mancing ikan di sungai ingin dapat ikan, maka kailnya harus dikasih epan. Epannya cacing. Nah, kalau umpama kita mancing di sungai ingin dapat ikan, tapi kailnya tidak dikasih epan, kira-kira dapat ikan enggak? Enggak. Nah, demikian pula sedekah itu bisa menarik rezeki. Jadi semakin besar epannya, maka semakin banyak ikan yang kita dapatkan. Maka kita boleh sedekah dengan niat nawaitu an ukhrija shadaqata li jilbi rizqi walidafil bala lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Artinya begini, aku niat mengeluarkan sedekah untuk menarik rezeki dan untuk menolak bala karena Allah. Karena memang sedekah bisa menarik rezeki. Semakin banyak harta yang kita sedekahkan di jalan oleh Allah, maka akan semakin banyak pula harta yang datang kepada kita. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, mana kosok malun min sedekah bal yajidat bal yajidat bal yajidat. Kata Nabi, sedekah yang kita belanjakan di jalan Allah, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah karena Allah, mencari ridha Allah, itu tidak akan pernah berkurang. Kata Nabi, bal yajdad bal yajdad bal yajdad, akan tetapi bertambah, bertambah dan bertambah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah 2 Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir benih menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 bulir. Allah akan terus melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sedekah itu waktu prihul qalba, bisa membuat hati kita menjadi gembira. Bagaimana? 3. Kita bisa berbagi kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang terlantar, orang-orang yang hidupnya kelaparan, hidupnya dalam kekurangan, dalam kesusahan. Kita mendapatkan kepuasan hati. Alhamdulillah saya dikaruniai harta bisa berbagi kepada mereka. Itu mendapatkan kepuasan hati, hatinya gembira, bisa berbagi kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-shadaqatu taqi minal masaibi wal balaya. Sedekah itu dapat menjadi benteng pelindung dari berbagai musibah dan bencana atau malapetaka. Yuk, kita tolak, kita cegah berbagai macam musibah dan bala dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan urfudu anwa al-bala'i wal masaibi bis shadaqati was shalah. Tolaklah
oleh kalian berbagai macam bala, malapetaka dan musibah dengan sedekah dan dengan salat. Balis sedekatu wa salatu tamna'una aninar. Bahkan sedekah itu bisa mencegah kita dari sentuhan api neraka. Hebatnya sedekah nih. Sampai-sampai kata Nabi, tubuh kita akan selamat dari sentuhan api neraka dengan sedekah. Yuk bentengi tubuh kita dari sentuhan api neraka dengan bersedekah di jalan Allah. Rasulullah pernah bersabda begini, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Peliharalah dirimu dari sentuhan api neraka, kata Nabi, walau bisyikki tamrah, sekalipun hanya dengan sedekah sepotong kurma. Kalau kita pikir-pikir, sedekah sepotong kurma, kira-kira orang miskin, orang fakir dikasih sedekah sepotong kurma, membuat perutnya kenyang enggak? Enggak lah. Ini maknanya menunjukkan betapa alangkah saking pentingnya sedekah, sampai-sampai kata Nabi, jika engkau tidak punya apa-apa untuk disedekahkan, engkau hanya punya sepotong kurma, sedekahkan sepotong kurma untuk membentengi tubuhmu dari sentuhan api. Itu saking penting-pentingnya sedekah. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun walau kana abidan walau kana aliman. Tidak akan masuk surga orang yang bakhil, bin kikir, bin pelit, bin medit, bin buntut gasiran, bin merecet koneng, cap jahe, bin merege hese, lamun jadi teke. Pokoknya pelitnya luar biasa, lebih pelit daripada Korun yang hidup di zaman Nabi Musa. Manusia terpelit sealam dunia adalah Korun. Nah, ini lebih pelit dari Korun. Ini pelitnya pelit 17 setan. Banyak banget ya. Pelitnya 17 setan. Luar biasa. Saking pelit-pelitnya, dia punya penyakit nggak mau dikasih nama orang lain. Ya siapa yang mau dikasih penyakit? Itu saking pelitnya. Main boga penyakit budugna hiji ge teu dibere ke batur bungeun. Ulahun dibiare teh budug. Saking pelit-pelitnya, luar biasa. Itu hanya tamsil saja, hanya pengibaratan saja. Saking pelit-pelitnya. Nah, kata Nabi, tidak akan bisa masuk surga orang yang bakhil. Walau kana abidan, sekalipun dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, tiap tahun ke Mekah, tapi nggak pernah zakat, nggak pernah sedekah. Walau kana aliman, dan sekalipun dia adalah orang yang berilmu, orang yang alim, tidak akan masuk surga. Karena ketika Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, setelah beliau menerima perintah sholat dari Allah, lalu kemudian beliau berkunjung ke surga, dikawal oleh malaikat Jibril. Nah, ketika beliau mau masuk pintu surga, beliau melihat di atas pintu surga ada tulisan, anti haramun ala bakhil. Kata Allah, hei surga, kata Allah, engkau haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil, pelit. Karena di dalam surga tidak ada orang pelit, semuanya orang dermawan. Makanya orang pelit diharamkan masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hasinu anfusakum minan nari bisedekah wa shalah. Bentengilah dirimu dari sentuhan api neraka bisedekati wa shalah, dengan bersedekah dan dengan mengerjakan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah, termasuk sedekah kupat nanti, atau sedekah yang lainnya nanti pada hari Rabu Kasan. Dan sholat yang kita kerjakan itu semuanya akan menjadi perisai, akan menjadi benteng dari sentuhan api neraka. Baris sedekah jillun yaumal qiyamah. Bahkan
Sodakoh itu bisa menjadi naungan di hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda begini, innama yastadillul mu'minu yaumal qiyamati bi dhilli sadaqatihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang mukmin nanti di hari kiamat ia akan dapat berteduh dari panasnya di hari kiamat di bawah naungan sodakohnya. Jadi sodakoh yang kita keluarkan tidak akan sia-sia, manfaatnya akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun nanti di hari kiamat, terlebih-lebih nanti di akhirat di dalam surga. Semuanya oleh Allah akan dibalas. Nih pahala sodakohmu. Maka di situ kita akan merasa senang mendapatkan balasan dari Allah. Para jamaah, maka oleh karena itu siapapun yang oleh Allah dititipkan harta lebih, jadi hidupnya bergelimang dengan harta lah. Istilah Sunda mah bro di panto, bro di juru, ngalayah di tengah imah. Kira-kira naon tanu ngalayah imah? Sesuhan, popok apa? Ngalayah sekali imah. Uang banyak berlipat, rumah mewah, gedung bertingkat, mobil banyak serba mengkilat, bahkan kadang-kadang punya istrinya 4, punya harta lebih. Maka itu karunia dari Allah, manfaatkan. Kita harus bisa berbagi kepada para fakir miskin, karena sebagai manifestasi syukur dari harta yang Allah anugerahkan kepada kita, syukurnya dengan cara berbagi rezeki kepada fakir miskin. Itu mensyukuri nikmat harta. Kalau mensyukuri nikmat badan, syukur badaniah, badan kita dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai zikir, dipakai baca Quran. Jadi syukur itu ada dua, ada syukur badan, ada syukur harta. Syukur badannya dipakai ibadah, digunakan untuk berbuat baik, beramal soleh. Syukur hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Karena nanti di hari kiamat harta akan ditanya, dari mana engkau mendapatkan harta? Lalu setelah engkau mendapatkan harta itu engkau digunakan untuk apa? Min ainak tasabah wa fima anfaqo. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena kita lahir enggak membawa harta. Nanti meninggal dunia juga tidak membawa harta. Tapi harta yang Allah titipkan selama kita hidup di alam dunia, kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban. Karena hakikatnya itu adalah merupakan titipan dari Allah. Maka harus kita gunakan harta yang Allah titipkan sesuai dengan yang menitipkannya, yaitu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan terakhir, jangan lupa nanti manakala hari Rebo terakhir di bulan Sofar telah tiba, tepatnya tanggal 25 Sofar 1447 garis miring 20 Agustus 2025. Jangan lupa, begitu kita beres sodakoh ketupat, begitu matahari terbit, lakukan sholat isyraq 2 rakaat. Barang siapa selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian dia berzikir, berwirid, berdoa sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari dia melakukan sholat isyraq 2 rakaat. Kata Rasulullah dalam hadis hasan riwayat Imam Tirmidzi, kata beliau, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah. Maka pahala baginya seperti pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna yang diterima oleh Allah. Nah, setelah kita selesai melaksanakan sholat isyraq, jadi sholat isyraq itu dilaksanakannya ketika matahari sudah terbit. Nah, setelah sholat isyraq selesai kita lakukan, jangan lupa di hari Rebo Qasan, selain kita menolak bala dengan sedekah kupat atau sedekah yang lainnya, juga kita tolak bala dengan sholat lidaf'il bala. Ketika sudah masuk waktu duha, sebelum kita melaksanakan sholat duha, setelah kita melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, kita lakukan sholat lidaf'il bala sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat ini mengerjakannya boleh dengan 2 kali salam. Berarti
cara mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Atau boleh 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Kalau umpama kita mau mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat, berarti niatnya usolli sunnatan ta'atan lidaf'il bala rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau umpama kita mau mengerjakannya 4 rakaat sekaligus 1 kali salam, berarti niatnya nawaitu usolli sunnatan ta'atan lidaf'il bala arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Dan sholat lidaf'il bala ini boleh diberjamaahkan seperti apa yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Suryalaya, termasuk di Pas Pampres Masjid Al Hidayah. Tiap tahun mereka berjamaah melakukan sholat lidaf'il bala, sholat untuk menolak bala. Kemudian pada setiap rakaat, setelah kita selesai baca Fatihah, kita membaca sebanyak 4 surat. Pertama, baca surah Al-Kautsar 17 kali. Set deh, loba banget. Ulah kaset kan kita cobaan salat lagi. Kaset wae. Jadi banget bunga teh. Kakak ngatenya geus luas. Al-Kautsar pondok tiba 3 ayat atuh. Surat terpendek dalam Al-Qur'an Al-Kautsar yang tidak ada huruf mimnya. Nah, ada juga yang 3 ayat An-Nasru, tapi itu lebih panjang sedikit, Ijazah. Sama 3 ayat juga, cuma agak panjangan dikit. Tapi Al-Kautsar itu paling pendek. 114 surat dalam Quran, yang paling terpendek Al-Kautsar. Pertama baca Al-Kautsar 17 kali. Beres Al-Kautsar 17, basmalah dulu. Sambung baca Al-Ikhlas 5 kali. Beres Al-Ikhlas 5 kali, baca basmalah lagi. Sambung baca Al-Falaq 1 kali. Beres bismillah lagi, sambung baca An-Nas 1 kali. Itu dilakukan pada setiap rakaat, baik di rakaat pertama, kedua, ketiga ataupun rakaat keempat. Beres sholat, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. 3 kali. Beres istighfar, angkat kedua tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan oleh Allah dari segala malapetaka, bencana, bala, penyakit, wabah dan sebagainya, atau dari berbagai macam musibah. Baca doanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dfa'anna minal bala'il mubram, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika bikalimatika tamati kulliha minarihil ahmar wa minadail akbar bin nafsi wad dami wal lahmi wal ujmi wal julud wal uruq. Subhanaka idza qadaita amran antakula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal mihal ya aziz jallat izzatika jami khalqika ikbina an jami khalqika ya muhsin ya mujammil ya mutafaddil ya mun'im ya mukrim ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah tata cara melaksanakan sholat sunat lidaf'il bala. Jadi sholat sunat lidaf'il bala ini seyogianya kita kerjakan pada hari Rabu wekasan, hari Rabu terakhir di bulan Safar pada setiap tahun. Waktu untuk mengerjakannya ketika matahari sudah
menit setelah kita selesai melaksanakan sholat isyraq, dan sebelum kita melaksanakan sholat duha kita laksanakan sholat didam'il bala. Ini yang dikerjakan oleh pangarsa Abah Anom, oleh pangarsa Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dan oleh seluruh para wakil talqin di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Sebagaimana biasa, yuk kita istiqomahkan baca zikir jalalah dengan harapan kepada Allah semoga kita dan keluarga kita, anak cucu kita, ponakan kita, saudara-saudara kita, keturunan kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawanil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah dan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji aqbatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana
wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, tetapkanlah kami di atas jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas sunnah beliau, dan di atas sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami, ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami, terangilah hati kami, ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal soleh, amal kebaikan yang banyak yang Engkau terima, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi amalana. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas keistiqomahannya. Semoga keistiqomahan ini bisa terbawa sampai nanti, sampai kita dipanggil oleh Allah. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.